perlu saya sampaikan Mbak Salsa, untuk yang usulan 7% itu menurut saya sudah cukup. Cuman permasalahan saat ini adalah kenaikan itu sudah 2 tahun tidak ada. Sehingga, di tahun sekarang ini yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap, produksi rumah yang kaitannya dengan kenaikan harga material, harga tanah, ini yang sangat signifikan, gitu Mbak Salsa. Oke, kalau, harga bahan bangunannya saja naik, kemudian harga tanah juga naik, ini seberapa besar sih Pak dampaknya kalau misalkan penyesuaian harga rumah subsidi ini lagi-lagi ditunda? Jadi kalau kita lihat untuk, demand-nya kita masih melihat tinggi untuk pasar rumah Mhm. subsidi, cuman permasalahannya suplainya yang sekarang agak terhambat. Ya terhambat karena memang teman-teman itu, bisa menjual tapi sulit membangun lagi karena penyesuaian harga yang kenaikannya sangat signifikan. Kalau material saja kita perhatikan di tahun ini perkiraan itu kurang lebih 20%, ya kan. Tanah kurang lebih ya sekitar 10%. Nah sementara, sampai hampir 3 tahun ini tidak ada penyesuaian harga itu. Nah ini yang ditunggu teman-teman sehingga nanti, suplai teman-teman bisa maksimal dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan program 1 juta rumah. Juga bersama dengan Pak Heri. Pak Heri, apakah Anda sudah mendengar suara kami dengan jelas? Jelas Oke. Mbak, selamat malam. Oke, Pak Heri seperti apa nih update terkait dengan usulan penyesuaian rumah subsidi? Ya, memang tadi seperti disampaikan Pak Junaidi ya, terakhir penyesuaiannya dilakukan pada tahun Oke. problem yang ada di lapangan. Nah, ini sebetulnya sudah berproses Mbak. Mhm. Jadi kenaikan tadi sudah kita bahas bersama asosiasi stakeholder yang lain. Hanya karena penetapannya satu paket dengan bebas PPN yang dari keuangan, sehingga ini kita proses dahulu ke Kementerian Keuangan. Nah ini udah diproses. Nah di dalam prosesnya masih menunggu legalisasi PP. Nanti setelah PP-nya terbit, baru akan dibahas PMK-nya yang membahas mengenai bebas PPN bagi rumah subsidi dan baik yang rumah tapak maupun rumah vertikal. Nah setelah itu baru nanti akan diterbitkan Permen PU yang terkait dengan harga rumah yang baru. Begitu Oke, prosesnya kurang tapi lebih. butuh waktu berapa lama lagi sih Pak untuk, sampai ke permen terkait dengan PU ini? Yang kami coba koordinasikan dengan Kementerian Keuangan, harapannya nanti pertengahan bulan ini sudah bisa dilakukan pembahasan PMK-nya. Oke. Nah itu mudah-mudahan sih tidak terlalu lama ya setelah itu. Oke. Pak Heri, yang diusulkan ke Kementerian Keuangan sebesar 7% ya Pak. Sebetulnya ini dari Kementerian Keuangannya sendiri indikator-indikatornya apa saja sih Pak yang tengah dipertimbangkan? Persennya saya ini ya, nanti mungkin yang seperti yang sebelumnya sudah pernah dibahas juga dengan asosiasi dan lain-lain. Nah kalau ditanya faktornya, harga rumah yang pembentuknya ini kan ada paling tidak ada 2 yang besar ya. Yang pertama adalah harga tanah, ya. Yang kedua harga konstruksi tadi yang dikeluhkan oleh teman-teman pengembang. Nah kalau kita lihat porsinya, yang paling besar justru harga tanahnya sebetulnya, ya. Nah sehingga memang ke depan ya selain tadi penyesuaian tadi memang kita diharapkan harus mencari terobosan secara bersama-sama dalam bentuk efisiensi ya. Kalau tanah mestinya ya kita sudah waktunya beralih tidak lagi rumah tapak, tapi mungkin ke rumah vertikal ya, sehingga tanahnya juga tidak besar seperti itu. Lalu dari sisi konstruksi, kita juga mengharapkan pengembang melakukan inovasi. Bagaimana teknologi tadi bisa membuat harga rumahnya lebih efisien dan hal-hal yang lainnya yang saya pikir bisa kita lakukan secara bersama-sama
sehingga diperoleh harga yang lebih efisien. Oke.